Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, tugas sebagai seorang guru adalah tugas yang cukup berat. Selain mengajar, guru juga harus mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Azizah Aprilan. Saya seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 6 Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menampilkan video hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Alhamdulillah Bu, sehat ya. Karena COVID ini ya, jadi kita belajarnya harus daring ya. Kalau tidak seperti biasa kita belajar di sekolah ya. Untuk memulai pembelajaran ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin dulu oleh Gilang ya. Gilang, Ya Bu. mohon pimpin dulu kita supaya untuk bisa menerima pembelajaran ini nantinya ya. Kita mulai pelajaran daring kita, langkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Share screen dulu. Martin Bu. Oh, Roy Martin ya? Iya Bu. Kenapa dia Andrea? Dia. Izin Bu katanya Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Masih ingat apa yang kita pelajari? Eksposisi. Oke, teks eksposisi ya. Kira-kira masih ingat nggak materi teks eksposisi? Ibu. Iya, masih. Bagus sekali. Nur Alima ya. Coba Nur Alima, kamu sebutkan kembali teks eksposisi. Eksposisi adalah teks yang digunakan untuk pendapat mengenai suatu argumen atau pendukung. Oke, bagus sekali. Jadi yang seperti dikatakan Nur Alima ya, yang berisi penjelasan atau memaparkan sesuatu ya, supaya pembaca ya memahaminya. Masuk ke pembelajaran kita yang hari ini, kita masih mengenai teks eksposisi ya, tetapi berhubungan kepada struktur ya, struktur teks eksposisi. Di sini akan Ibu share screen, bisa dilihat. Dah, coba kamu lihat. Lanjut ya. Untuk pelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini adalah yang pertama, nanti kamunya akan mampu menyampaikan hasil analisis kelompok di kelas dengan baik ya. Maksudnya di sini kamu nantinya akan harus bisa menyampaikan hasil diskusi kamu mengenai struktur teks eksposisi ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu nanti kamunya di sini harus bisa memberikan komentar ya terhadap hasil analisis struktur teks eksposisi yang disajikan oleh kelompok-kelompok lain dengan isi dengan tepat ya. Lanjut ke kompetensi dasar. Si dasarnya di sini menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk IPK-nya indikatornya yang Ibu ambil hanya satu saja ya.
menganalisis struktur teks eksposisinya. Untuk kebahasaannya mungkin minggu depan ya Ibu sampaikan. Dari gambar ini, apa yang kamu lihat? Anak-anak main gadget, Bu. Oke, anak-anak main gadget Anak-anak ya. sedang main HP, Bu. Iya, anak-anak sedang main HP. Dari gambar ini, ya, sudah dapat kita lihat ya. Anak-anak sedang bermain gadget dan bermain HP. Kemudian mereka pada sibuk ya, sibuk dengan masing-masing gadgetnya ya. Iya, Bu. Kemudian mereka tidak peduli dengan yang di sampingnya. Nah, seperti itu. Jadi, dari gambar ini bisa kita buat menjadi sebuah teks eksposisi, ya kan? Mungkin dengan judulnya ya, topik positif ya, sisi positif dan sisi negatif handphone, ya kan? Kita dijadikan sebagai topik untuk teks eksposisi. Jadi dari gambar ini yang memerlukan struktur, ya kan? Memerlukan struktur. Nah, nanti Ibu buat kelompok, Ibu kasih tugas kepada kamu, sekitar ada 3 kelompok, ya. Untuk kelompok yang pertama, Alima dengan Yanovita, kemudian kelompok 2, Andreas dengan Gilang, kemudian kelompok 3, Tiara Indah dengan Siska melalui WhatsApp aja ya untuk mengerjakan tugasnya. Analisis struktur teks, kasih waktu sekitar 5 menit supaya kamu bisa menjawab teks tersebut. Ya, oke? Nomor 1, kelompok 1 yang jawab ya. Kemudian nanti untuk soal nomor 2, kelompok 2 ya yang jawab. Ya, yang masuk kelompok 2 tadi Gilang, kemudian Andreas ya. Iya, Bu. Saya, Bu. Dan kawan-kawan ya. Kemudian kelompok 3 Tiara Indah. Ya. Iya, Bu. Nah, kemudian dengan siapa? Siska Ferawati. Kak Siska. Iya, Bu. Oke, nanti Tiara coba jawab ya. Iya, Bu. Untuk soal nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4 itu kalian dapat jatah satu-satu ya. Oke? Iya, Bu. Kelompok 1 coba dulu siapa yang mau presentasikan Ya, Dea. Coba Dea. Share screen dulu ya. Soalnya. Ya, di situ ada lembar kerja peserta didik ya. Bacalah teks eksposisi berikut ini, kemudian analisislah dari segi strukturnya. Ya, dari teks sisi positif dan negatif ponsel atau handphone, ya, termasuk ke dalam tesis atau pernyataan pendapat dari teks di atas. Kelompok 1, coba dijawab. Sebagai pelajar mengetahui dan positif dan dampak negatif sebuah handphone adalah sangat penting. Bagaimana tidak berkembang handphone yang semakin canggih dan bervariasi terkadang berbagai masalah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dapat merugikan pendidikan Anda. Bagaimana dengan kelompok lain? Menurut kelompok lain ada yang beda? Jawaban dari Dea ya? Sama. Oke. Bagus sekali, benar ya? Jadi jawaban dari Dea itu untuk yang pernyataan tesis atau pendapatnya. Awal. Iya, bagian awal, Pak. Di bagian awal itu ya merupakan pernyataan umum. Ya, pernyataan umum dari teks. Jadi, kenapa disebut dengan tesis dan pernyataan pendapat? Dia merupakan pengantar ya, pengantar atau pernyataan umum. Yang kedua, lanjutkanlah argumentasi. Ya, Bu. Berdasarkan fakta, setiap minggu produk handphone terbaru selalu muncul. Tentunya handphone dapat berkomunikasi. Pada kenyataan, handphone sekarang semakin canggih dan terus terbaru fitur dan aplikasinya. Sama, Bu. Ya, kalau sudah sama, Bu. Kemudian lanjut. Ya, yang kelompok 3. Walaupun HP memiliki dampak positif yang sangat bermanfaat jika dimaksimalkan, namun tetap saja dampak negatifnya harus diwaspadai. Bagaimana penting sebuah HP sebaiknya digunakan di saat yang tepat dan tidak mengganggu proses belajar Anda. Sehingga ketika ujian sekolah datang, Anda tetap bisa mendapatkan nilai yang baik atau bahkan mampu juara kelas untuk membanggakan orang tua dan guru. Dengan cara cerdas dan terpelajar bagi seorang pelajar.
Bu. Oke, sekali ya. Jadi penegasan ulang itu dia terdapat di kalimat akhir ya. Iya, Bu. Dia menjelaskan kembali Ya, Bu. teks yang ada di atasnya ya. Di Iya, Bu. pernyataan pendapat tersebut ya. Itu dia merupakan penegasan ulang, menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ada di teks awal ya, seperti itu pernyataan penegasan ulangnya. Oke, kemudian yang nomor 4, tugas yang nomor 4, dari teks di atas dapatkah kamu simpulkan struktur teks eksposisi? Itu aja dari ketiga struktur tersebut. Ada, Bu, saya, Bu. Ya Gila. Struktur dari teks bagian argumentasi. Oke, bagian argumentasi, ya. Ternyata di dalam Bagian buku argumentasi ya. terletak dari paragraf kedua hingga paragraf 9. Mulai dari berdasarkan fakta, hampir setiap minggu produk handphone terbaru muncul merek baru, sampai tentu saja kenakalan ini bisa mengikat menjadi pemerasan. Oke, bagus sekali. Lanjut struktur yang kedua, kelompok 1 dulu. Jawab. Itu tadi yang pertama argumentasi, ya. Tesis, Bu. Tesis. Oke. Tesis Pertanyaan ya. umum. Paragraf pertama, Bu. Iya, bagus sekali. Tesis. Berarti di dalam struktur teks eksposisi itu ada yang namanya tesis, ya kan? Oke ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Cuman Iya, tadi Bu. yang pertama sekali disebutkan oleh Gilang itu adalah argumentasi. Nah, kalau secara urutkan, apa terlebih dahulu? Tesis. Oke, tesis terlebih dahulu ya. Setelah tesis, baru argumentasi. Nah, setelah itu baru Penegasan ulang. iya, penegasan ulang. Melatih pemahaman kamu, Ibu akan kasih quizzes ya. Quizzes coba kamu jawab nanti ya. Ibu share dulu quizzesnya. Kamu buka dari handphone kamu ya. Quizzesnya untuk melatih pemahaman kamu mengenai teks eksposisi. Oke, join langsung ya. Semua ya? Udah semua jawab ya? Udah, Bu. Oke. Di sini biar Ibu perlihatkan nih siapa-siapa aja yang dapat nilai yang paling bagus. Bisa lihat langsung hasilnya sendiri ya. Oke, nah. Udah? Berarti kamu di sini yang paling tinggi Andreas ya? Andreas yang pertama. Kemudian Gilang. Kemudian Dea ya. Nur Alima. Kemudian Tiara Indah dan Siska ya. Siska paling terakhir ini. Pas ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali ke anak-anak Ibu? Enggak, Bu. Enggak. Udah ya, udah pas ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Dari hasil yang kalian dapatkan tadi, mana yang belum dipahami bisa kalian pelajari lagi ya. Ke evaluasi tadi, kalian bisa melihat ya kemampuan kalian dalam memahami struktur teks eksposisi itu seperti apa ya kan. Nah, jika memang banyak kekurangan dan banyak yang belum kalian pahami, nah kalian pelajari lagi ya di rumah nanti. Oke, baik. Untuk minggu depan kita masih tetap mempelajari tentang teks eksposisi ya, tetapi mungkin minggu depan kita mempelajari tentang kebahasaan ya, kebahasaan teks eksposisi. Ya, mungkin itu saja ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.